Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penafsiran Al-Quran. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan komen. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan thoriqot dan manhaj. Dalam KBBI mengandung arti cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi, metode adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kata tafsir berasal dari kata fassara yufasiru yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Tafsir juga berarti al-ibanah, menjelaskan makna yang masih samar, al-kashif, menyingkap makna yang masih tersembunyi, dan al-izhar, menampakkan makna yang belum jelas. Jadi, tafsir adalah suatu hasil pemahaman atau penjelasan seorang mufasir terhadap Al-Quran. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa metode penafsiran Al-Quran dalam hal ini adalah suatu cara yang sistematis dengan menggunakan kacamata tertentu yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode tahlili, yaitu metode tafsir yang ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan Mushaf Utsmani dengan penjelasan yang cukup rinci. Yang kedua, metode ijmali, yaitu metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara menampilkan makna yang bersifat global dengan menggunakan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, metode muqarron, yaitu metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis, atau pendapat satu tokoh mufasir dengan mufasir lain dalam satu atau beberapa ayat yang penting, atau membandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain. Dan yang keempat, metode maudhu'i, yaitu metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil suatu tema tertentu. Sedikit mengulas tentang metode tahlili. Jika dilihat dari segi kecenderungan para mufasir, metode tahlili terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, tafsir bi al-ma'sur adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, dengan riwayat Rasulullah dan dengan keterangan para sahabat Rasulullah. Misalnya, kitab Tafsir Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua, tafsir bi ar-ra'yi adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan pada penalaran. Misalnya, kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib, karya Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga, tafsir as-sufi adalah penafsiran Al-Quran yang pembahasannya lebih menitik beratkan pada teori-teori sufistik dengan mencari makna batin. Misalnya, kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim, karya At-Tusturi. Yang keempat, tafsir al-fiqhi adalah penafsiran Al-Quran yang pembahasannya lebih menitik beratkan pada aspek hukum fikih. Misalnya, kitab Tafsir Ahkam Al-Quran, karya Al-Jassos. 5. Tafsir al-falsafi, yaitu penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat. Misalnya, kitab Tafsir Al-Kashishaf, karya Al-Zamakhsyari. Yang keenam, tafsir al-ilmi adalah penafsiran Al-Quran yang menggunakan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, karya Tantawi Jauhari. Yang ketujuh, tafsir al-adabi al-ijtimai, yaitu penafsiran Al-Quran yang cenderung kepada persoalan sosial, kemasyarakatan, dan mengutamakan keindahan gaya bahasa. Misalnya, kitab Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Kelebihan dari metode tahlili adalah mempunyai cakupan ruang yang luas dan memuat berbagai ide serta gagasan-gagasan. Sedangkan kekurangannya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, melahirkan penafsiran secara subjektif, dan sudah masuk pemikiran Israiliyat. Kelebihan metode ijmali adalah lebih praktis dan mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, serta akrab dengan bahasa Al-Quran. Sedangkan kekurangannya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, karena tidak adanya ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Contoh kitab tafsir metode ijmali adalah Jalalain, karya Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kelebihan metode muqarron adalah memberikan wawasan yang relatif lebih luas karena membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang kontradiktif. Sedangkan kekurangannya tidak cocok bagi para pemula karena pembahasannya terlalu luas, kurang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, terkesan lebih banyak membaca penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Kelebihan metode maudhu'i adalah menjawab tantangan zaman yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan, praktis dan sistematis, serta dapat menghemat waktu, dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangannya adalah memenggal ayat yang mengandung permasalahan berbeda, serta membatasi pemahaman ayat.
Berikut contoh mufasir dan karyanya. 1. Tafsir At-Tabari disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. 2. Tafsir Bahar Al-Ulum karya Abu Lais Nasr. 3. Mafatih Al-Waib disusun oleh Fakhruddin Ar-Razi. 4. Al-Bahar Al-Muhit disusun oleh Asiruddin Abu Abdillah. 5. Tafsir Jalalain disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.